Selanjutnya partisipan yang saya hormati dan ibu-ibu narasumber yang saya hormati, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sudah cukup banyak pertanyaan di sini, baik untuk Ibu Dr. Azania maupun untuk Ibu Dr. Heli. Ya, mungkin yang pertama kita mulai dari yang berhubungan dengan yang ada di Zoom meeting ini, untuk Ibu Dr. Azania. Ya. Pertanyaan yang pertama ada dari Ibu atau Saudari Kotrunada Hanifah. Pertanyaannya, apakah sebuah vektor dapat dimasukkan ke dalam isolat bakteri yang sebelumnya telah mengalami rekayasa? Silakan Ibu Dr. Azania. Ya, terima kasih Pak Gun-Gun. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, ketika kita sudah memiliki bakteri rekombinan, sebenarnya kita juga bisa memasukkan lagi gitu ya, vektor yang kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Cuma masalahnya adalah, ketika kita memasukkan vektor berikutnya, maka kita harus yakin kalau misalnya vektor yang kita sudah masukkan sebelumnya itu tidak hilang. Karena pada saat tahap transformasi, kita akan membuka sel tersebut, gitu ya, sehingga dia bisa menguptake plasmid atau vektor dari luar. Nah, ketika tahapan membuka itu, heat shock itu, maka ada kemungkinan vektor yang sudah di dalam itu dia juga bisa keluar gitu. Nah, kita kan nggak inginnya sifat yang sudah kita rekayasa hilang. Oleh karena itu, sarannya adalah ketika kita mau masukkan vektor seterusnya, kedua, ketiga, empat, dan seterusnya, maka kita punya screening system untuk setiap vektor tersebut. Jadi misalnya ibu sudah memasukkan vektor untuk resisten dengan marker resisten kanamisin sebelumnya gitu ya. Nah, untuk vektor yang kedua misalnya ibu memasukkan vektor dengan sifat resisten ampicillin. Nanti ketika ibu sudah melakukan transformasi yang kedua, sebaiknya ibu menggunakan medium yang bisa menyeleksi kedua vektor tersebut, yaitu medium yang mengandung ampicillin dan kanamisin. Jadi ibu yakin kalau misalnya sifat yang sudah ibu rekayasa sebelumnya itu tidak hilang. Mungkin begitu Pak Gun-Gun. Ya, terima kasih Bu Azania. Jadi pada prinsipnya harus ada alat untuk screening ya Bu ya di situ. Jadi harus ada screening. Jadi metode screening itu harus menjadi concern ketika kita akan memasukkan vektor kedua gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi perangkat screening itu harus juga dilibatkan ketika misalnya kita akan masukkan vektor selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab tadi Ibu Kotrunada. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Heli. Ya. Ini dari Bapak Yandri, Universitas Lampung. Apakah mensubstitusi basa-basa DNA yang menyebabkan perubahan asam amino sudah bisa dilakukan di Indonesia? Ya, mungkin ingin mendapatkan informasi terkait hal itu, Bu Heli, Pak Yandri. Silakan Bu Heli. Terima kasih Pak Gun-Gun. Oke, sejauh ini yang saya ketahui ada banyak universitas termasuk ITB salah satunya maupun universitas lain yang memang sudah bekerja sangat concern gitu ya dengan rekayasa genetika dengan berbagai strategi yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Termasuk mungkin apa yang sedang dikerjakan oleh Bu Azania dan kawan-kawan, atau di UPI mungkin ada juga yang dari grup biologi dan kawan-kawan maupun di UNPAD gitu ya. Jadi LIPI, kemudian universitas-universitas yang memang memiliki concern terhadap pembudidayaan ataupun pengembangan produk-produk yang memang menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang fungsional ini sudah juga dikerjakan di Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk sejauh ini untuk kimia UPI sendiri belum bisa melakukan karena memang terkait dengan fasilitas untuk mendukung teknik-teknik rekayasa genetika itu sendiri. Itu mungkin Bapak. Baik, terima.
Baik, terima kasih Bu Heli atas jawabannya. Jadi sudah ada informasinya. Tadi siapa Pak yang dari Lampung ya. Jadi beberapa universitas ataupun lembaga sudah bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Azania. Ini terkait COVID-19 nih Bu Azania. Pertanyaannya, apakah memang struktur rantai DNA COVID-19 begitu rumit sehingga sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan? Mungkin ini bukan DNA ya, RNA ya. Mungkin ini dari Pak Sudir Umar. Kemudian bagaimana perkembangan riset struktur DNA COVID-19 sejauh ini terkait dengan eksperimen labnya maupun simulasi molekulernya. Mungkin silakan Ibu Azania bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Gun-Gun. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan, karena ini kan virus RNA ya, COVID-19 ini, dan kalau kita bandingkan dengan virus RNA yang lain gitu, sebenarnya genom dari COVID-19 ini cukup conserve. Jadi dia perbedaannya hanya sekitar 1% antara varian yang satu dengan varian yang lain. Itu cukup conserve saya bilang, karena kalau misalnya kita lihat virus RNA yang lain, kebetulan saya juga bekerja dengan beberapa virus RNA gitu ya, seperti dengue, HIV, HCV, itu bisa variasinya itu bisa sangat banyak gitu ya. Jadi untuk COVID-19 kalau kita lihat ini cukup conserve. Nah, pengembangan vaksin untuk yang conserve maupun tidak conserve gitu ya, itu memakan waktu yang cukup lama. Bukan karena susahnya untuk mencari daerah yang conserve saja gitu untuk jadikan vaksin, tapi untuk meyakinkan kalau vaksin itu juga aman untuk dikonsumsi atau dimasukkan divaksinasi ke manusia. Oleh karena itu dalam pengembangan vaksin gitu ya, setelah misalnya kita menemukan daerah yang conserve nih yang mungkin dia bisa berinteraksi dengan human leukocyte antigen 1 atau 2 dari manusia gitu. Tugas berikutnya adalah kita memproduksinya gitu ya, memproduksi maupun subunit maupun attenuated vaksin itu diproduksi. Kemudian nanti setelah diproduksi itu akan diformulasi. Jadi dalam vaksin itu bukan hanya protein antigen saja yang kita masukkan ke human gitu, tapi ada formulasinya. Nah, formulasi ini juga bergantung ya, untuk setiap vaksin itu akan berbeda-beda, tapi formulasi ini sebenarnya adalah bahan aditif yang kita masukkan ke dalam vaksin supaya vaksinnya nanti bisa menginduksi respon imun dari orang yang sehat tersebut. Nah, biasanya dalam pengembangan vaksin itu yang normal itu 5-10 tahun untuk satu vaksin jadi. Tapi dalam COVID-19 ya karena genomnya sendiri tidak banyak variasinya, kemudian demandingnya juga di seluruh dunia ini banyak gitu ya. Jadi mungkin dalam 2 tahun kita akan punya, dalam 2 tahun saja ke depan gitu, mungkin kita akan punya vaksin COVID-19. Tapi sekali lagi, vaksin itu bukan hanya produksinya saja yang cukup makan waktu, tapi trialnya. Jadi dalam vaksin itu ada trial, beberapa tahapan trial gitu ya. Pertama trial itu di animal model dulu. Itu adalah animal model yang cocok untuk vaksin tersebut gitu ya. Nah, ketika kita sudah yakin kalau misalnya di animal model sudah aman, baru kita masuk ke tahap 2 dan 3, yaitu ke manusia. Ke manusia juga kita tidak langsung ke populasi yang banyak gitu ya, tapi dilihat dulu populasi yang sedikit dulu, kemudian nanti bertahap. Nah, untuk meyakinkan itu supaya kita yakin kalau misalnya vaksin ini tidak punya efek samping gitu ya. Karena kan kita tidak mau, apalagi misalnya attenuated vaksin gitu, kita tidak mau orang yang kita suntikan malah tambah sakit gitu. Nah, oleh karena itu lah gitu pengembangan vaksin ini cukup lama. Tapi kalau saya amati gitu ya, untuk COVID-19 vaksinnya itu cukup cepat dibandingkan dengan vaksin virus RNA yang lain. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Azania. Satu poin penting yang disampaikan dan membuat kita semakin optimis ya Bu Azania, bahwa perkembangan vaksin untuk COVID-19 ini sangat cepat ya, relatif cepat dibandingkan dengan vaksin-vaksin virus yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Bu Azania tadi, bahwa karena mungkin urutan RNA-nya tidak terlalu banyak berubah dengan virus corona yang lain ya. Jadi yang konsepnya cukup banyak di situ. Jadi ini mudah-mudahan menjadi angin segar ya, menjadi angin segar bagi kita semua, dan kita berharap saja bahwa proses penemuan vaksin atau proses implementasi dari vaksin itu akan segera bisa kita lakukan. Karena informasi terakhir kan ini sudah sampai pada tahap uji klinis ya Bu Azania ya.
Jadi salah satunya mungkin sekarang sedang trending yaitu perusahaan vaksin yang dari Cina itu Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan FK Unpad gitu ya untuk melakukan trial fase 3 ya dalam vaksin tersebut. Ya kita doakan mudah-mudahan lancar gitu sehingga kita bisa dengan cepat mempunyai vaksin COVID-19. Amin. Ya, kita semua berharap sehingga pandemi ini akan segera berakhir karena biasanya kalau virus itu ya mengatasinya secara tuntas ya harus dengan vaksinasi. Selanjutnya saya kembali bergerak ke Ibu Heli. Ada pertanyaan untuk Ibu Heli. Pertanyaan dari Ibu Sriani. Ibu Heli, apakah dalam rekayasa genetika kita boleh bebas memilih vektor atau plasmid? Atau ada kriteria khusus untuk memilih plasmid yang cocok dengan gen target yang mau kita sisipkan? Saya persilahkan Ibu Heli untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Sriani. Ya, terima kasih Pak Gun-Gun. Terkait dengan apakah ada kriteria tertentu dalam pemilihan vektor, apakah vektor ini boleh dipilih secara sembarangan, tentunya ada syarat-syarat yang kemudian harus kita pertimbangkan dalam pemilihan vektor yang memang nanti bersesuaian dengan sisipan DNA target yang memang kita ingin masukkan. Tapi secara umum bahwa syarat vektor itu diantaranya ukurannya yang harus kita pertimbangkan. Kemudian artinya ukurannya ini berukuran kecil sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam host yang memang nanti akan memperbanyak vektor yang membuat sisipan DNA target yang memang ingin kita perbanyak. Tetapi harus dipilih juga agar vektor itu juga bisa memuat memang sisipan DNA target yang memang ingin kita sisipkan, karena terlalu kecil tapi kemudian tidak juga bisa memuat, juga ini tidak akan dipilih sehingga kita punya banyak pilihan vektor ya, selain plasmid kita punya plasmid dan lain-lain dan punya juga dari faglit gitu ya. Kemudian hal lain yang dipersyaratkan dalam pemilihan vektor itu kita karena ada tahapan di mana vektor yang memuat target ini akan dimasukkan ke inang, maka keberadaan dari selectable marker atau marker yang nanti akan bisa menandai dasar seleksi ini juga kriteria pertimbangan, sehingga biasanya keberadaan marker resisten marker dan antibiotik ini akan dipilih ya untuk nanti bisa menyeleksi secara umum dari itu Pak Gun-Gun. Jadi intinya kita akan memilih vektor itu dengan kriteria yang memang tertentu dan memang bersesuaian dengan DNA target yang memang ingin kita sisipkan. Tapi secara umum tadi yang saya sebutkan bahwa ada syarat-syarat umum dari pemilihan sebenarnya tidak bisa sembarangan ya, tergantung target inang gitu ya, kepentingan dari kita atau target protein yang akan kita hasilkan. Selanjutnya masih ada pertanyaan untuk Bu ada pertanyaan dari Ibu Soja terkait vaksin. Bagaimana kehalalan vaksin untuk bayi? Mudah-mudahan bisa terekam Bu Azania. Jadi saya ulangi, ini ada pertanyaan dari Ibu Soja. Ini mungkin ada yang khawatir nih tentang urusan kehalalan vaksin. Kita biasanya kalau misalnya bayi itu kan harus ada vaksinasi nih. Pertanyaan dari Ibu Soja Fatimah itu bagaimana kehalalan vaksin yang diberikan pada bayi? Silakan Bu Azania.
Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya vaksin itu juga bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang disebut attenuated vaksin, yaitu adalah vaksin yang berasal dari bibit penyakit, baik bakteri atau virus yang sudah dilemahkan. Untuk yang seperti itu tidak diperlukan adanya, jadi biasanya kehalalan vaksin itu, isunya adalah ketika kita menggunakan tripsin gitu ya, enzim tripsin yang berasal dari babi misalnya ya. Nah, kalau cara vaksin itu ada beberapa tahap cara produksi vaksin yang mengharuskan menggunakan enzim tripsin atau tidak. Untuk yang pertama yang tadi saya sebutkan itu attenuated vaksin, yaitu vaksin yang diproduksi dengan cara menggunakan kuman atau bibit penyakit yang dilemahkan, itu tidak menggunakan tripsin ya, karena itu purifikasinya adalah langsung virus atau bakterinya dipurifikasi gitu ya, bukan protein yang dipurifikasi. Nah, contoh vaksin yang seperti itu misalnya adalah vaksin BCG, itu masih menggunakan attenuated vaksin. Tapi juga vaksin yang disebut vaksin subunit. Jadi vaksin subunit itu misalnya ada subunit dari protein hepatitis B misalnya ya, yang merupakan epitopnya saja. Nah, kemudian diproduksi menggunakan genetic engineering gitu. Kemudian nanti hasil dari produksi tersebut itu biasanya harus kita purifikasi. Nah, biasanya dalam kita memproduksi sesuatu gitu ya untuk protein rekombinan, kita memasang yang disebut tag ya. Tag itu adalah suatu protein lain, protein fusi lain yang kita gunakan supaya untuk memudahkan tahapan purifikasi sebenarnya. Nah, setelah selesai dipurifikasi, maka tag itu harus dibuang. Nah, disitulah pada tahapan itulah kita bisa menggunakan enzim-enzim protease yang mungkin bisa berasal dari babi atau hewan yang lain. Nah, tapi setelah dipotong dengan tagnya dipotong dengan enzim protease tersebut, protein vaksin itu akan dimurnikan kembali gitu ya, dengan cara dialisis, dengan cara konfirmatografi lagi, sehingga nanti yang benar-benar keluar dari produk vaksin yang ada di masyarakat itu sudah tidak mengandung banyak protein. Kalau masih mengandung enzim babi, tentu saja itu bisa nanti cross reaction dengan antibody yang ada di tubuh manusia gitu, humannya. Jadi yang ada di sana itu sudah murni protein epitopnya saja gitu, tidak ada enzim protease yang lain. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Azania. Jadi sebelumnya mungkin ya bahwa isu kehalalan ini terutama karena memang ada satu tahapan ya yang menggunakan protease ya Bu Azania. Halo Pak Gunun. Ya, Ya. mohon maaf agak tadi. Jadi karena mungkin isu kehalalan ini muncul gara-gara ada informasi ataupun bahan yang melibatkan protease yang dihasilkan dari organisme tertentu ya, seperti babi gitu ya tadi ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Azania, bahwa sebetulnya ketika protease proses pemurnian, harusnya protease itu kan sudah hilang ya Bu Azania. Jadi seperti yang diketahui juga bahwa tahapan pemurnian, tahapan purifikasi itu untuk protein itu biasanya tidak hanya satu kali gitu ya, ada beberapa tahapan dan biasanya diyakinkan bahwa protein protease yang tadi yang berasal dari organisme yang ditakutkan tidak halal itu sebetulnya sudah hilang sama sekali gitu ya Bu. Ya. Mungkin itu Bu Soja jawaban dari Bu Azania. Jadi poin pentingnya mungkin kalau itu khawatir gitu ya, kalau secara teknologi sebetulnya sudah bisa diminimalkan, sudah bisa dihilangkan unsur yang ketidakhalalannya terkait vaksin untuk bayi itu. Selanjutnya saya kembali memberikan kesempatan kepada Ibu Heli. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hani Maulani. Ya. Pertanyaannya terkait bagaimana cara seleksi untuk rekayasa genetika pada jagung pelangi. Mungkin ini jagung dengan warna-warni ya Bu Heli. Mangga Bu Heli
Silakan bisa dijawab. Terima kasih Pak Gun-Gun gitu ya. Untuk seleksi sebetulnya saya tidak memiliki pengalaman secara khusus gitu ya menyeleksi terkait dengan produk pangan yang kemudian saat ini banyak dikembangkan gitu ya, karena memang kita sedang menginginkan ketahanan pangan. Tetapi kalau merujuk pada prinsip dasar rekayasa genetika yang menyuruh yang tadi disampaikan itu bahwa seleksi terakhir dari seleksi atau proses terakhir dalam rekayasa genetika yang harus dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap keberadaan gen tersebut di dalam inang yang kemudian kita harapkan. Gitu ya. Kalau inang itu memang di dalam tumbuhan tingkat tinggi, gitu ya, sedikit berbeda dengan kalau kita melakukan seleksi ketika kita menggunakan atau menyisipkan si DNA ini di dalam bakteri. Tentu ada teknik-teknik yang harus kita konfirmasi, tetapi pada dasarnya kita akan mengambil gitu ya DNA yang terdapat pada organisme tadi, kemudian kita konfirmasi apakah memang gen tadi sudah terdapat dalam organisme yang kita inginkan untuk bisa mengekspresikan gen tadi atau tidak. Itu apakah nanti konfirmasinya dengan sequencing, apakah konfirmasinya dengan kualitatif dengan elektroforesis, gitu ya. Tapi secara urutan kita akan lebih mengkonfirmasi itu setelah kita menggunakan sequencing, sehingga kita mengetahui persis bahwa urutan dari DNA yang kemudian kita sisipkan ke dalam inang tadi adalah DNA dengan urutan yang tepat dan tidak ada mutasi yang kemudian terjadi pada saat proses seleksi itu dilakukan ketika plasmid atau DNA rekombinan ini dibentuk sebelum dimasukkan ke inangnya. Itu pembentuk. Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi secara prinsip beberapa metode seleksi yang biasa digunakan di teknik rekayasa genetika itu bisa digunakan. Cuman mungkin untuk kasus jagung pelangi ini kan sifatnya agak spesifik ya. Tapi urutan DNA-nya sendiri, urutan genetiknya secara clear atau secara jelas dapat kita tentukan dengan metode tadi disampaikan oleh Bu Eli, dengan metode DNA sequencing. Tapi untuk seleksi awal, jelas beberapa seleksi, misalnya antibiotik ya, itu digunakan untuk seleksi keberhasilan proses transkripsi DNA tersebut. Kembali ke Ibu Azania, ini masih terkait nih Bu Azania, pertanyaan yang berkaitan dengan vaksin ya. Ini ada dari Ibu Muklisatum Listiawati ya. Berita yang terbaru, vaksin yang diuji cobakan di Indonesia sudah mulai diuji cobakan di Bandung. Mohon penjelasan hal tersebut apakah aman diuji cobakan di Bandung. Ini ada lanjutannya pertanyaan beliau. Jadi vaksin yang didatangkan dari Cina apakah cocok dengan karakteristik manusia di Indonesia katanya? Apakah tidak vaksin yang dibuat sendiri saja dengan virus yang di Indonesia? Mungkin silakan Bu Azania untuk dijawab langsung. Terima kasih Pak Gun-Gun. Jadi mungkin untuk membuat vaksin memang kita perlu informasi dari bakteri atau virus yang menyerang populasi kita ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan informasi tersebut yang sudah diupload oleh Ekman atau Balitbangkes sendiri ke GIS8 atau database yang lainnya gitu, kita bisa melihat kalau misalnya virus yang ada di Indonesia sekarang, SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia itu, dia mendekati similar dengan virus yang berasal dari Wuhan. Jadi, dan apalagi
kemiripan dari setiap strain dari virus COVID-19 ini juga sangat tinggi. Jadi kemungkinan besar gitu vaksin yang dibuat di Sinovac itu adalah attenuated vaksin. Jadi vaksin yang the whole virusnya itu dilemahkan gitu ya, dan kemungkinan bisa menginduksi sistem imun. Jadi kalau misalnya kemungkinan apakah bisa sesuai dengan cocok dengan virus yang beredar di Indonesia sekarang, kemungkinan besar sangat bisa cocok gitu ya, karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ekman dan Balitbangkes, memang strain yang ada di kita ini mendekati strain yang ada di Wuhan virusnya. Yang kedua tadi apa ya Pak ya? Apakah aman Ya, atau tidak gitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Apakah mungkin cocok tidak dengan kondisi masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia mungkin, Bu ya? Kenapa tidak membuat vaksin sendiri saja gitu? Ya, jadi tadi untuk membuat vaksin sebenarnya ada dua ya Bapak Ibu, total beberapa poin ya. Poin pertama adalah tadi daerah yang konserv antara setiap strain virus yang ada gitu. Yang kedua, apakah kita bisa, sebenarnya sekarang ada software bioinformatik di mana kita bisa membandingkan kecocokan antara HLA atau Human Leukocyte Antigen 1 dan 2 dari setiap etnis terhadap kandidat vaksin kita gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan. Nah, kenapa harus dibandingkan gitu? Karena kalau misalnya cocok gitu, maka nanti akan terjadi reaksi imunitas. Jadi artinya kita bisa menghasilkan antibodi. Kalau misalnya tidak cocok, mungkin kita tidak bisa menghasilkan antibodi. Tapi sekali lagi yang nanti akan dilakukan trialnya itu adalah attenuated vaksin, dalam arti vaksinnya itu utuh gitu ya, nggak ada bagian dari virus yang dibuang. Jadi kemungkinan besar gitu, mungkin dia bisa menginduksi sistem imun setiap orang gitu, mungkin ya. Kita kan baru mau melihat sekarang trialnya gitu. Nah, untuk di Bandung sendiri itu belum dilakukan ya Bapak Ibu, maksudnya kita masih FKU 4 bersama Bio Farma itu masih open recruitment untuk bersama Dinkes Kota Bandung, tentu saja masih open recruitment untuk relawan-relawan yang mau diuji vaksin COVID. Tentu saja ketika menyeleksi relawan tersebut sudah ada kriteria-kriteria sehingga trial tersebut dapat dilakukan dengan aman. Misalnya tidak boleh ada relawan atau yang mau divaksinasi itu tidak boleh memiliki penyakit bawaan, komorbiditas gitu ya, seperti jantung, terus kemudian diabetes itu nggak boleh. Kemudian diusahakan yang masih muda gitu kan umurnya, kemudian yang sehat jasmani dan rohaninya. Jadi memang trial ini dilakukan oleh pemerintah Bio Farma FKU 4 dan Dinkes Kota itu dilakukan dengan prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan WHO dengan cara yang aman ya Bapak Ibu. Jadi nggak sembarang orang lewat terus divaksin tuh enggak. Jadi memang ada seleksi dulu untuk relawannya untuk meyakinkan kalau misalnya nanti prosedurnya aman. Nah, gimana kita tahu aman ya? Nanti dari relawan tersebut gitu ya, ada yang disuntik dengan placebo, gitu. Placebo itu air biasa gitu ya. Ada yang disuntik dengan vaksinnya, kandidat vaksinnya. Nanti setelah beberapa lama, karena ini waktunya lama ya, 3 bulanan apa berapa bulan saya lupa. Itu nanti atau 6 bulan ya saya lupa. Ini nanti diperiksa, ada nggak sih titer antibodi yang muncul gitu loh. Kalau misalnya vaksinnya bagus, atau misalnya respon imun tubuhnya juga bagus, maka nanti setelah 3 bulan atau 6 bulan divaksinasi itu akan muncul respon imun. Ya, gimana cara kita mengetes respon imun tersebut? Ya kita bisa menggunakan rapid test, kita bisa menggunakan tes ELISA gitu untuk mengetahui bahwa respon imun tersebut sudah terbentuk atau belum. Mungkin demikian Pak Gunggun. Ya, terima kasih Bu Azania. Mungkin Bu Azania dilanjutkan, ini ada satu pertanyaan lagi terkait COVID-19 nih. Karena mungkin lagi isunya lagi hangat-hangatnya. Ini dari Bapak Muhammad Yudhistira Ajis dari ITB. Dalam menerjemahkan kode genetik untuk virus yang dapat bermutasi seperti COVID-19, adakah teknik pengenalan khusus yang dapat membantu dalam pembuatan vaksin nantinya? Mengapa Ibu Azania bisa langsung dijawab? Gimana Pak? Punten tadi gimana pertanyaannya? Ini, apakah ada teknik pengenalan khusus yang dapat membantu dalam pembuatan vaksin untuk virus yang dapat bermutasi seperti COVID-19? Jadi mungkin metode atau teknik khusus ya untuk identifikasi COVID-19 ya.
Karena mungkin diduga COVID-19 itu bisa, atau bukan COVID-19, mungkin ya corona sendiri yang dapat mengalami mutasi. Ya. Jadi setiap organisme tentu saja dia akan mengalami mutasi, perubahan genetis gitu ya. Kita sendiri juga mengalami perubahan genetis, tapi waktunya itu mungkin untuk manusia itu lebih lama gitu, memakan ratusan tahun atau jutaan tahun sehingga dia bisa mengalami perubahan genetis yang sangat yang sangat apa ya, cepat gitu, bukan cepat, yang sangat bisa terlihat fenotipiknya atau tidak. Sedangkan kalau virus gitu, karena genomnya relatif kecil, maka virus itu lebih dibandingkan dengan bakteri dan manusia, dia relatif lebih cepat bisa berubah genomnya. Genom itu bisa berubah karena tadi Bu Heli sudah menjelaskan adanya mutasi. Mutasi itu bisa terjadi secara acak gitu ya. Mau secara acak itu artinya di bagian genom yang manapun itu bisa terjadi mutasi. Nah, bagaimana cara virus itu terseleksi gitu ya? Jadi mutasi yang menguntungkan bagi virus tentu saja akan membuat virus tersebut bisa bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan virus-virus yang tidak mengalami perubahan genotip ya. Sehingga tadi kita lihat kalau misalnya perubahan genotip yang menguntungkan, maka virusnya itu bisa berubah materi genetiknya, dan yang kita alami, maksudnya virus yang beredar di masa akan datang atau di 10 tahun yang akan datang, itu akan mungkin berubah dengan virus yang ada sekarang gitu ya. Nah, gimana cara kita mensiasatinya? Jadi salah satu strateginya adalah kita melakukan surveillance setiap tahunnya. Jadi untuk misalnya di Eropa sendiri, bukan untuk corona ya, untuk misalnya virus influenza misalnya, di Eropa sendiri untuk virus influenza misalnya dilakukan surveillance setiap tahun untuk melihat genom dari virus tersebut gitu loh, berubahnya ke arah mana, sehingga mereka bisa mendesain vaksin yang cocok dengan perubahan yang terjadi pada virus tersebut. Demikian juga dengan COVID-19 gitu ya. Misalnya setelah selesai vaksin pertama terjadi gitu ya, kita mendapat vaksin pertama, tentu saja kita masih harus melakukan surveillance setiap tahunnya untuk melihat apakah genom virus COVID-19 ini berubah atau tidak, untuk melihat apakah vaksin yang kita gunakan itu masih berlaku untuk COVID-19 atau tidak gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada perubahan pada COVID-19-nya, genomnya, sehingga nanti vaksinnya harus direvisi lagi. Itu bisa terjadi gitu. Dan itu bukan hanya terjadi pada COVID-19 gitu ya, pada semua virus itu juga bisa terjadi. Misalnya pada virus demam berdarah gitu ya, sampai sekarang belum ada vaksin yang digunakan untuk virus demam berdarah. Kenapa? Karena perubahan virus demam berdarah itu sangat cepat sekali gitu, dibandingkan COVID-19, virus demam berdarah itu lebih cepat berubah gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak gambarannya. Jadi untuk mensiasati perubahan yang terjadi pada genom virus, maka kita harus melakukan surveillance secara rutin, sehingga kita tahu kalau misalnya nanti vaksin yang kita gunakan itu masih bisa digunakan atau harus dirubah disesuaikan dengan virus yang bersirkulasi pada saat itu. Mungkin demikian Pak Gun-Gun jawabannya. Iya, baik. Terima kasih Bu Azania. Jadi kata kuncinya harus ada surveillance ya secara rutin dan kontinu, karena tadi karakter dari virus itu yang bisa dikatakan mutasinya gitu ya relatif lebih cepat dibandingkan organisme lain ya, apalagi jika dibandingkan dengan organisme tingkat tinggi. Kembali ke Ibu Heli, ada pertanyaan nih dari salah satu mahasiswa UPI, Devi Effendi, terkait dengan nonaktivasi suatu gen dalam organisme cyanobacteria. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat strategi dengan menyisipkan gen yang memiliki fungsi yang sama, tetapi dari organisme yang berbeda sambil menonaktivasi gen tersebut? Silakan Ibu Heli bisa. Ya, terima kasih Pak Gun-Gun. Oke, pertanyaannya yaitu apakah bisa kita menyisipkan dengan fungsi yang sama sekaligus kita juga menginaktifkan gitu ya. Oke, pada prinsipnya rekayasa genetika itu bisa modifikasi itu bisa dilakukan. Artinya pada saat kita menghilangkan misalnya strain cyanobacteria itu memiliki beberapa spesies yang sebetulnya bisa menghasilkan sel heterosis. Kita punya
anabaina, kita juga punya strain lainnya yang kemudian strain ini juga bisa menghasilkan sel heterosis, ya, heterosis. Nah, pada saat kita sudah menghilangkan, gitu ya, gen tadi, kemudian kita bisa juga kemudian menyisipkan gen yang sama untuk bisa diekspresikan ke anabaina. Apakah nanti gen yang bisa menghasilkan HGLT dari strain lain cyanobacteria ini bisa juga turut diekspresikan pada anabaina yang sudah tadi kita hilangkan atau tidak. Pada prinsipnya itu bisa dilakukan. Hanya untuk sampai bisa mengekspresikan tentunya memerlukan rangkaian eksperimen tertentu, ya, karena yang harus kita pastikan ketika kita melakukan modifikasi adalah tidak hanya kemudian memasukkan si plasmid rekombinan itu ke dalam inang anabainanya, tetapi kita juga harus memastikan bahwa setiap plasmid rekombinan itu kemudian bisa diperbanyak dan bisa mereplace semua genom natif yang dibawa oleh anabaina itu sendiri. Itu kenapa kemudian dilakukan seleksi, sehingga dalam tahapan seleksi tadi kita bisa memastikan apakah anabaina yang kita punya, yang kita miliki sudah termutasi secara utuh atau masih parsial membawa gen alaminya. Karena sekali gen alami itu masih terdapat dan masih tercampur, artinya masih secara parsial ada dalam anabaina, maka ketika kita menumbuhkan, kemudian kita lupa menambahkan antibiotik yang bersesuaian dengan table marker yang ada di plasmid yang kita jadikan vektor, maka yang akan diperbanyak adalah genom dari strain alaminya, sehingga memastikan terjadi mutasi secara utuh ini juga akan membantu banyak bahwa mutan yang kita miliki ini tidak kemudian kembali menjadi strain wild type-nya, sehingga pengkondisian lingkungan untuk tetap ada di antibiotik yang sesuai ini akan sangat membantu untuk bisa memastikan mutan ini tetap bertahan sebagai mutan yang permanen, gitu ya. Jadi prinsipnya bisa kita lakukan. Kita bisa menghilangkan, kemudian kita juga bisa menyisipkan untuk bisa melihat kembali apakah ekspresi dari organisme yang lain, dari gen yang sama fungsinya, bisa diproduksi kembali, tidak di anabaina yang menjadi host inang untuk plasmid rekombinan tadi. Atas jawabannya, jadi pada prinsipnya itu bisa dilakukan ya Bu Heli untuk nonaktivasi gen tersebut. Kembali ke Ibu Azania, ini ada pertanyaan yang terkait mungkin prosedur umum di rekayasa genetika dari Bapak Kardian Rinaldi. Untuk virus atau organisme dengan strain baru yang sequence genomnya belum diketahui, bagaimana tahapannya sampai dapat dilakukan rekayasa genetika? Ini mungkin untuk virus atau organisme baru. Silakan Ibu Azania, bisa langsung dijawab. Ya. Baik, begini mungkin Bapak Ibu, jadi biasanya untuk mengengineer sesuatu tentu saja kita harus tahu ya sifat apa yang ingin kita masukkan ke dalam organisme yang ingin kita engineer gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya kandidat organisme baru yang mungkin Bapak Ibu sendiri nggak tahu gitu ya, organisme ini sebenarnya dia punya enzim apa sih gitu, atau dia punya protein apa gitu ya yang Bapak Ibu sendiri belum tahu. Nah, Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya metagenomics, mungkin ya pernah dengar nama metagenomics. Jadi dalam metagenomics itu kita bisa mengisolasi ya, kemungkinan kita bisa mengisolasi suatu organisme yang baru. Nah, selain metagenomics ada yang disebut juga metatranscriptomics. Jadi kalau metagenomics itu kita hanya mengisolasi genomnya saja gitu ya. Genom itu kalau Bapak Ibu ingat tadi berarti keseluruhan materi genetik yang ada di dalam suatu organisme, baik yang diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan, itu kita sebut genomes. Nah, ada yang disebut metatranscriptomics, artinya adalah kita mengumpulkan ya, kalau dalam metatranscriptomics itu adalah
bagian yang hanya diekspresikan oleh bagian gen yang maksud bagian genom yang diekspresikan saja pada saat itu, ya. Contohnya gini. Contohnya misalnya Bapak Ibu karena sekarang lagi booming COVID, misalnya COVID ya. Jadi misalnya Bapak Ibu adalah seorang dokter yang ingin tahu gitu ya, misalnya pada sampel pasien tersebut selain misalnya COVID-19 itu ada bakteri atau virus apa saja sih gitu loh ya, yang bersama-sama menginfeksi pasien tersebut. Nah, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah misalnya mengambil sampel swab dari saluran pernapasan atas gitu misalnya. Kemudian dilakukan metatranskriptomics. Dalam metatranskriptomics, Bapak Ibu hanya mengisolasi RNA total, ya. RNA total artinya adalah bagian yang hanya diekspresikan. Kemudian dari RNA tersebut nanti dilakukan next generation sequencing gitu, sehingga nanti setiap RNA tersebut bisa diamplifikasi dan dibaca urutannya menjadi DNA. Dan kemudian dari situ Bapak Ibu masuk ke database untuk mengolah hasilnya. Jadi dari database tersebut nanti Bapak Ibu bisa tahu misalnya organisme tersebut punya enzim apa, punya protein apa. Kalau misalnya enzim dan protein itu ada urutannya tapi tidak ditemukan di database gitu, jadi mungkin saja Bapak Ibu sudah mengisolasi enzim atau protein yang novel, yang baru gitu, yang belum pernah ditemukan orang lain. Nah kalau misalnya Bapak Ibu curiga nih, ini kok nggak ada di database ya gitu ya. Terus bagaimana Bapak Ibu tahu kalau misalnya itu adalah suatu protein yang fungsional? Nah dari situ Bapak Ibu baru masuk ke engineering. Jadi hasil tadi kan Bapak Ibu udah dapat ya dari transkriptomik itu urutan RNA yang kemudian diubah menjadi DNA yang akan mengkode suatu protein atau enzim tertentu. Dari situ Bapak Ibu bisa melakukan uji fungsional. Jadi data dari urutan DNA-nya dimasukkan ke dalam bakteri misalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu amati analisis proteinnya, apakah dia adalah suatu enzim tertentu atau suatu protein tertentu gitu ya, dia uji fungsionalnya. Nanti baru kita tahu kalau misalnya enzim atau protein yang novel tersebut bisa berfungsi. Mungkin demikian ya Pak Gun. Ya, terima kasih Bu Azania. Jadi mungkin ada dua pendekatan ya, tadi ada dua teknik ya, dua proses ya yang disebutkan oleh Ibu tadi. Yang pertama itu analisis metagenomik, kemudian transkriptomik ya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan protein baru, gitu ya, protein fungsional baru, karena memang itu sama sekali baru. Bapak Ibu dan pemateri, Bu Azania dan Ibu Heli, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu ya, kita akan tutup sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu pemateri, Bu Azania dan Ibu Heli, juga pada Bapak Ibu rekan-rekan partisipan. Terima kasih atas sharing informasi, ilmu, dan pengetahuan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Azania dan Ibu Heli. Mudah-mudahan dan saya pikir sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengikuti seminar kita hari ini.